Wajah masam Adi terbawa sampai rumah. Di sepanjang perjalanan pulang pun lelaki medit itu tak hentinya menggerutu soal biaya tes yang menurutnya sangat mahal itu. 400.000 harusnya untuk biaya makan orang serumah 2 minggu. Tapi amblas begitu saja cuma buat periksa-periksa yang menurutnya gak penting. Sampailah mereka di halaman rumah Bu Indah. Naya masuk dengan riangnya tanpa memperdulikan suaminya yang berwajah esiem kecut plus seperti itu. Sudah pulang kalian? Gimana hasilnya? Bener kamu yang mandulkan Naya? Sampai di ruang tengah Naya langsung dicerca yang mengandung tuduhan dari mertuanya. Siapa lagi kalau bukan Bu Indah? Wanita bertubuh gempal itu tidak ada kapok-kapoknya membuat huru-hara dengan menghina-hina sang menantu. Di ruang tengah, ada Bu Indah dan juga Ayu. Pak Aris seperti biasa pergi ke sawah. Sedangkan Aris ngelayap entah kemana. Biasa anak muda. Naya menghembuskan nafasnya lelah, berusaha untuk sabar dengan hinaan yang lagi-lagi dilontarkan sang mertua. Adi berjalan gontai di belakang Naya, lalu mendudukkan dirinya di sofa panjang yang tak jauh dari ibu dan adiknya. Kok lemes gitu, Di? Bener ya kalau istrimu itu mandul? Tanya Bu Indah heran melihat ekspresi putranya yang lemah dan lesu. Bu, bilang aku mandul lagi lama-lama ibuku seliding juga. Ujar Naya dengan suatnya. Lama-lama habis juga kesabarannya. Bu Indah mendengus sembari memonyongkan mulutnya ke kanan dan ke kiri. Bu! Senggol Ayu menegur ibunya. Ayu tak sejulit dulu setelah tahu seberapa barbarnya sang kakak ipar. Ia masih ada trauma saat digampar oleh kakak iparnya itu. Walau begitu tetap saja Ayu tak begitu menyukai Naya sebagaimana mestinya seorang ipar. Mungkin sudah terkontaminasi oleh ibunya yang sejak awal tak suka Naya. Naya pun ikut duduk di sofa yang sama dengan suaminya. Geser dikit, Mas. Ujar Naya sembari menepuk kaki suaminya itu. Adi pun langsung merubah posisinya menjadi duduk. Nih ibu baca hasil tesnya. Setelah ini awas aja nuduh-nuduh aku mandul lagi. Aku gak akan segan membalas mulut jahat ibu. Ujar Naya tanpa tedeng aling-aling menyebut mertuanya jahat. Lah memang iya kan? Tangannya pun terulur untuk meletakkan kertas hasil tes mereka di atas meja. Dengan wajah masam Bu Indah mengambil kertas yang katanya hasil tes itu. Lalu membacanya. Ini apa maksudnya? Ibu gak ngerti. Protes Bu Indah yang sama sekali tidak mengerti bahasa medis. Lihat bagian tengah nomor 2 itu, Bu. Baca dengan benar. Atau kalau gak bisa baca suruh Ayu yang baca. Seloroh Naya asal. Sembarangan ngata ibu gak bisa baca. Gini-gini ibu gak bodoh ya? Omel Bu Indah ketus. Tak terima dikatai bodoh karena tak bisa membaca. Naya mengangkat bahunya acuh. Coba Bu, biar Ayu lihat. Ayu pun mengambil alih kertas tersebut, lalu membaca keseluruhan dan membaca dengan cermat bagian yang disebutkan Naya tadi. Ini hasilnya Mbak Naya dan Mas Adi subur, Bu. Gak ada yang mandul di sini. Keduanya sehat. Ujar Ayu setelah membaca hasil tes tersebut. Yang benar. Bu Indah masih belum mau percaya. Ibu kira itu bohong. Mau raguin hasil pemeriksaan dokter? Apa mau dites ulang lagi? Kata Naya. Alah enggak. Apain pakai tes ulangan segala? Ini aja Mas sudah bangkrut. Bu benar yang tertulis dalam tes itu. Kata dokter kami berdua itu sehat, tidak mandul. Jadi udah gak usah pada ribut lagi. Dan ibu juga jangan nuduh-nuduh istriku mandul lagi. Aku gak suka. Sarkas Adi langsung menyahut ketika menyinggung soal uang lagi. Orang medit kayak Adi mana mungkin mau mengeluarkan uang 400.000 lagi. Lama-lama tekor dia kalau begitu. Ini aja dia udah dipusingkan dengan Sinta yang merengek minta cepat dinikahi. Setelah mengatakan itu, Adi langsung masuk kamar. Tujuannya mau tidur daripada memikirkan masalah demi masalah yang menyangkut uang. Sementara keuangannya sedang tidak baik-baik saja, Adi masihlah belum ikhlas kehilangan uang 20 juta itu. Emang tadi habis berapa kalian menjalani tes kesuburan ini? Tanya Bu Indah kepo. Heran kenapa anaknya sampai sesuat itu. 400 ribuan.
Sahut Nea acuh tak acuh. Mata Bu Indah melotot seketika. Pantas sekali anaknya itu Swoten. Orang mahal sekali. Kenapa mahal sekali cuma tes begituan? Omel Bu Indah menggerutu. Ya jelas mahal lah Bu. Orang jadi dokter kuliahnya juga mahal. Oh ya mau tau gak kenapa Nea belum hamil sampai saat ini? Ya emang kamunya yang ucap Bu Indah tidak jeti. Naya sudah melotot siap melempar bantalan sofa ke arah mertuanya itu. Ehem. Emang kenapa? Tanya Bu Indah tidak jeti melontarkan hinaan. Kata dokter, kalau mau cepat hamil Naya tidak boleh capek-capek apalagi stres. Kalau ibu pengen punya cucu, jangan buat Naya kecapekan dan stres dong. Cetus Naya. Hamang kamu ngapain sampai lelah dan stres Naya? Orang kerja aja nggak capek dari mananya. Omel Bu Indah tidak terima. Ini nih yang dinamakan mertua jahat, tapi kagak ngaku dirinya jahat. Ibu lupa atau pura-pura amnesia sih? Orang seluruh pekerjaan rumah aku yang kerjain. Mana sendirian pula. Terus ibu yang suka bikin rusuh dan caci maki aku. Itu udah buat aku stres selama jadi menantu ibu. Dia nggak sadar banget kalau udah jadi mertua zolim. Untung Nea kuat, bermental baja. Andai orang lain yang jadi mantu ibu, udah gila kali. Seloroh Nea ceplas-ceplos. Ngerjain segini aja ngeluh kamu Ney. Itu kan memang tugasmu seorang istri dan menantu di rumah ini. Elak Bu Indah. Terus tugas ibu di sini apa dong? Ibu kan juga istrinya bapak. Nea membalikan ucapan sang mertua. Bu Indah gelagapan. Ya kan ibu udah senior. Udah tua juga. Jadi yang muda yang ngambil alih lah. Sahut Bu Indah beralasan. Nah bener itu. Yang muda yang harus ambil alih. Ayo, mulai sekarang kita bagi tugas rumah ini. Kamu yang nyapu. Mbak yang ngepel. Terus Mbak yang nyuci malamnya kamu yang lipet baju. Kalau soal masak-memasak, udah. Biar jadi urusan Mbak. Kamu kan sekolah. Jadi paginya kamu cuma nyapu rumah dan juga ngelap-ngelap kaca aja. Putus Nea seenak jidat. Tentu harus mengambil kesempatan dalam kesempitan dong. Ya gak? Ayu terperangah. Gak mau. Kapan aku belajarnya dong? Kan biasanya Mbak yang ngerjain semuanya. Tentu saja Ayu menolak. Anak manja sepertinya mana mau mengerjakan pekerjaan seperti itu. Iya benar. Ayu kan sekolah dan harus belajar. Imbu Bu Indah. Ya kan tadi udah kuatur jadwalnya. Pagi setelah subuhan Ayu langsung nyapu dan ngelap-ngelap kaca. Setelahnya kan langsung bersiap sekolah. Sore atau malam bisa langsung ngelipet baju. Kalau dikerjakan setiap hari kan gak menggunung itu baju-baju. Jetting ngelipet juga cuma sebentar. Palingan cuma 15 menit. Setelahnya kamu bisa langsung belajar. Kata Nea menjelaskan. Tapi. Ayu masih mau menolak. Udah gak ada tapi-tapian. Ingat kata dokter aku tuh gak boleh capek-capek. Kapan aku istirahatnya kalau semua aku yang kerjakan? Gak hamil-hamil malah dituduh mandul. Pokoknya fix ya. Mulai besok kamu sapuin ini rumah. Ucap Nea tak bisa dibantah. Setelah mengatakan itu, Nea pun berlalu masuk ke kamarnya dengan senyum terkembang. Bu Indah hanya melongo mendengar ucapan demi ucapan menantunya yang tanpa jeda itu. Sudah macam rel kereta api saja menantunya itu. Ibu, Ayu gak maulah ngelakuin itu. Nanti tangan Ayu gak halus lagi. Renyek Ayu. Aduh, pusinglah ibu yuk. Naya kok sekarang makin berani ya? Seru Bu Indah sembari memegangi kepalanya. Makin hari menantunya itu semakin berani. Semakin juga tak bisa diatur. Sampai pusing Bu Indah dibuatnya. Bu, ini uang 2 juta. Cari aja cincin segram dan seperangkat alat sholat. Emasnya yang emas muda aja Bu. Ujar Adi sambil celingak-celinguk takut ada istrinya. Loh, Citi kamu kawinnya di? Kaget Bu Indah. Ya jadilah Bu,
Tapi sederhana aja. Nanti pesen catering aja 30 porsi. Nasi kuluban atau apa kek? Pokoknya yang murah-murah aja. Tahu sendiri uang Adi habis kemalingan. Terus, uang bagian ibu mana Di? Tanya Bu Indah karena uang yang diberikan Adi jauh dari permintaannya. Sika. Adi berdecak. Gak ada Bu. Ibu kan tahu gaji Adi berapa. Suat Adi. Wajah Bu Indah pun ikutan suat. Tapi Adi janji, bulan depan Adi kasih double jatah ibu. Ibu Adi yang melihat wajah tak bersahabat ibunya. Ya udah, janji Adi, bulan besok kamu kasih double jatah ibu. Iya. Tanpa mereka sadari, Naya sedari tadi menguping pembicaraan mereka berdua. Oh Jeti kawin lagi kamu Mas. Dasar laki gak tahu diuntung. Punya istri yang cantik dan rajin kayak aku gak bersyukur banget. Awas aja ya, bakal ku buat perhitungan untuk kalian semua. Tunggu aja kejutan dariku nanti. Gumam Naya sembari menyeringai. Walau sudah tahu bahwa suaminya selingkuh dan hendak menikah lagi, sudah juga bertekad untuk berpisah, tetap saja hati Naya terasa sakit. Ternyata pengorbanannya dan baktinya di rumah itu sia-sia. Tidak ada yang menghargainya dan justru menganggapnya beban karena dikira numpang di sana. Padahal Naya tinggal di sana juga tidak gratis. Tenaganya di sana diperah bak sapi perah. Bukan uang yang diperah melainkan keringatnya. Tapi di mata sang mertua tak ada harganya sama sekali. Ia dinggap musuh bebuyutan. Takut sekali kalau ia menguasai anaknya itu. Tes. Tak tetasa air matanya jatuh tanpa dikomando. Naya yang sadar telah menangis pun buru-buru mengusapnya. Dasar air mata sialen. Gak tahu diri banget lo. Ngapain lo nangisin laki gak berguna kayak dia? Gerutu Naya pada dirinya sendiri. Naya pun kembali ke belakang rumah, kemudian belabas pergi dari rumah tersebut lewat pekarangan belakang rumah. Waktu baru menunjukkan pukul 4 sore. Ia pun memutuskan untuk pergi ke warung Mak Piah dan di sana dia ikut nimbrung ngumpul-ngumpul sama mak-mak tukang gosip. Tapi anehnya Naya malah akrab dengan emak-emak tersebut ketimbang Bu Indah yang notabene-nya orang sana asli. Naya, baru kelihatan lagi cungir lu. Kemana aja sih? Sapa Bu Sri? Ada di rumah. Lagi meos keluar. Kalau keluar kan pasti pengen jajan. Seloroh Naya yang sudah tak menyembunyikan keadaan rumah tangganya lagi. Toh orang kampung tahu kalau keluarga Bu Indah itu pelit. Dan hal itu menurun pada Adi. Bu Ria yang rumahnya berdempetan dengan rumah Bu Indah sering mendengar teriakan dan pertengkaran di rumah itu. Jeti sedikit banyaknya Bu Ria tahu kondisi Naya sesungguhnya tanpa Naya beritahu sekalipun. Dan dari Bu Ria merembet ke ibu-ibu lainnya. Jeti mereka semua pun merasa kasihan terhadap Naya, si menantu yang dizolimi karena tak mendapatkan haknya sebagai istri. Aduh Naya, mending cerai aja lah sama Adi. Buat apa laki pelit bin medit begitu dipertahanin? Punya mertua juga nauzubillah jahatnya. Mending sama ponakan aku aja. Dia juga baru cerai karena biniknya kabur sama lelaki lain. Seloroh Bu Mary. Naya tersenyum kikuk. Bu Mary ini ada-ada saja. Kekeh Naya. Ney. Kemarin sepertinya gaduh banget di rumah mertuamu. Terus aku juga dengan kamu sampai teriak-teriak gitu. Ada apa sih? Tanya Bu Ria. Tanpa menguping pun Bu Ria bisa mendengar pertengkaran kemarin malam. Cuma tidak jelas saja. Iya. Aku juga dengar Ney. Cuma gak begitu jelas. Terus-terus kayak ada yang perang-perang gitu apa sih? Kasih tahu dong. Kita kepo nih. Ibu Bunita yang rumahnya sebelah kanan rumah Bu Indah. Cuma sedikit berjarak. Naya ragu mau cerita. Kesannya kok kayak menggumbar aib keluarganya ya. Kok diem sih, Ney? Jangan ragu mau cerita. Di sini tuh mertuamu terkenal sangat menyebalkan. Ujar Bu Sri. Naya menghembuskan nafasnya. Duh kalau begini kan susah juga. Mana besti mak-maknya pada kepo lagi. Aku ngamuk. Terus pecahin semua piring deh. Jawab Naya, membuat mereka semua melongo.
Pikirnya berani juga seorang menantu pakai ngamuk segala. Mana pakai lempar-lempar piring lagi. Agak beda menantu yang satu ini. Kenapa sampai ngamuk, Nih? Pasti nih Bu Indah udah keterlaluan sekali ya. Tebak Bu Ria. Terus diangguki oleh Neya. Habis aku dikatain mandul. Aku ngamuklah. Lempar-lempar piring dan pecahin semuanya. Biar mertua kapok gak seenaknya hina-hina orang. Orang aku sehat dan subur gini kok dikatain mandul. Ujar Neya bersungut-sungut. Mereka semua tercengang, kemudian dengan kompak memberikan jari jempolnya kepada Neya. Mantap Neya, aku suka gayamu. Emang orang jahat harus dibalas yang jahat juga. Ujar Bu Sri. Salah kamu Sri. Yang tepat itu orang jahat diberi pelajaran supaya sadar. Kalau membalas sama jahatnya sama aja dong. Kagak ada bedanya. Sahut Bunita sedikit mengoreksi. Bu Sri pun nyengir kuda. Iya itu maksudku. Nih, membalas boleh tapi jangan sampai jahat juga kayak mertua itu ya. Pesan Bunita. Iya Bu. Ibu-ibu tenang aja. Aku masih tahu batasan kok. Mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kemarin itu cuma kelepasan aja. Tapi gak sampai sekurang ajar sama ibu kok. Neya kan masih takut kualat. Jawab Neya sembari tersenyum. Ya udah Ney. Tuh ada abang Cilok lewat. Sok atuh pesan biar ibu yang bayar. Ujar Bu Sri. Bu Sri paling baik dih. Seru Neya dengan mata mengerling-culing. Bu Sri hanya tersenyum menanggapinya. Kemudian mereka semua pun kembali melanjutkan ngerumpi tapi dengan tema yang lain, sembari memakan cilok masing-masing. Neya belum berani jajan seenaknya di sana karena takut keluarga suaminya ada yang lihat. Takut pula dicurigai lagi telah mencuri uang suaminya. Biarlah ia berpura-pura dulu miskin. Jika ada waktu yang pas nanti, Neya akan membalas kebaikan para ibu-ibu yang sudah sering mentraktirnya itu. Dari mana saja kamu? Keluyuran gak jelas. Omel Bu Indah saat Neya sudah pulang. Dari warung depan, ngumpul sama ibu-ibu. Bosen di rumah dengerin omelan ibu terus. Jawab Neya. Pasti kamu nyebarin gosip lagi kan ke mereka? Dengus Bu Indah. Mana pernah Neya seperti itu? Neya cuma bilang faktanya kok. Mereka tanya ya aku jawablah. Sahut Neya. Dasar mantu julid kamu. Seenaknya buka aib keluarga. Sinis Bu Indah. Neya memutar bola matanya malas. Haduh Bu, tanpa Neya bilang pun mereka pada tahu sendiri. Orang rumah kita berdempetan gini kok. Otomatis teriak sedikit kedengeran sampai luar lah. Elak Neya sesuai fakta. Ia hanya mengklarifikasi saja, bukan menyebarkan berita hoax. Ngejawab aja terus kamu Neya. Kalau ada orang tua ngomong tuh harusnya kamu dim. Jangan membantah. Hardik Bu Indah. Lama-lama emosi juga bicara sama menantunya ini. Kalau ngomongnya baik mana ya tim Bu? Lah ini ibu nyudutin Neya terus masa Neya dim timbay. Sahut Neya mulai sewak. Mertua dan menantu bagaikan kucing dan anjing. Sepertinya tidak akan pernah bisa akur. Sama-sama tidak ada yang mau mengalah. Bu Indah yang ingin terus memojokkan dan menghardik menantunya. Sedangkan sang menantu tidak mau diinjak-injak harga dirinya. Dasar mantu edan. Punya dosa apa aku punya mantu modelan gini? Gerutu Bu Indah yang memilih masuk ke dalam kamarnya. Lah gak sadar diri sekali telah banyak lakuin dosa. Balas Neya menimpali. Brak. Bu Indah membanting pintu kamarnya karena kesal dengan sang menantu. Neya mengangkat bahunya acuh. Kemudian berlalu masuk ke dalam kamarnya yang ternyata ada sang suami di dana. Terlihat suaminya itu senyum-senyum tidak jelas sembari menatap ponselnya. Lihat apa sih? Lagi selingkuh ya? Ketus Neya yang mulai soten lagi. Ibu dan anak sama-sama membuatnya kesal. Adik kaget terus gelagapan dengan kedatangan istrinya yang tiba-tiba. Dari mana aja, Nek? Mas cariin dari tadi juga. Ucap Adi salah tingkah. Neya tak menyahut.
Ia mengambil baju terus berlalu ke kamar mandi. Adi melihat wajah masam dan dingin istrinya pun terheran-heran, sekaligus senang karena yang tadi tidak diperpanjang. Malamnya. Nih tehnya. Naya meletakkan teh pesanan sang suami di atas meja nakastikan ranjang mereka. Makasih ya sayang. Ucap Adi sok romantis. Naya acuh. Ia menunggu obat yang ia campur di minuman suaminya bereaksi. Setengah jam kemudian, Adi mulai kepanasan. Kok gerah banget ya, Nek? Besarin dong kipas anginnya. Keluh Adi. Naya pun manut lalu membesarkan volume kipas angin. Tapi Adi tetap kegerahan. Ia memandang sang istri, matanya pun mulai berkabut. Entah mengapa Adi merasa bergairah melihat istrinya itu. Nek! Suara Adi terdengar serak. Adi pun mendekati istrinya itu dan mulai mencumbunya. Naya pun pasrah. Sebelum berpisah Naya ingin sekali menikmati nikmatnya surga dunia mumpung masih halal. Toh suaminya belum main celup-celupan sama tulakor. Jadi ya Naya bisa manfaatinlah untuk kesenangan batinnya. Malam itu, Adi sangatlah perkasa dan tahan lama. Bahkan Adi sampai minta berkali-kali. Naya sampai dibuat lemas dan tak berdaya. Tapi di satu sisi Naya terpuaskan. Batinnya yang selama ini kurang kini sangatlah puas. Kenapa tidak dari dulu pakai obat kuat sih? Kalau begini kan terpuaskan batinku. Batin Naya menyeringai sembari menatap suaminya yang sudah tepat tak sadarkan diri. Alias tidur kayak orang mati. Mungkin kelelahan karena berjam-jam memuaskan Naya. Naya terpaksa melakukan hal itu karena selama ini Adi begitu egois. Tidak pernah mau memuaskan batinnya, sedangkan batin pria tersebut sudah terpuaskan terlebih dahulu. Brak. Brak. Pagi-pagi sekali Naya menggedor-gedor pintu kamar Ayu. Ada apa sih Mbak? Ganggu tidurku aja. Gerutu Ayu saat membuka pintu. Gadis itu menguap lebar karena memang masih tidur. Cepat bangun, terus nyapu dan lap-lap meja dan kaca. Perintah Naya belagak seperti seorang nyonya. Mata Ayu langsung melek seketika. Loh, kok? Ayu mematung. Jangan berlakan lupa loh. Kemarin udah dibuat perjanjian kan? Cepatan cuci iler sana terus nyapu dan ngelap meja. Kata Naya dengan wajah galaknya. Setelah mengatakan itu Naya pun ke dapur untuk membuat sarapan. Wajah Ayu pun memberengut kesal. Nyebelin. Ayu menghentak-hentakan kakinya di lantai. Tetapi kemudian ia pun melakukan apa yang diperintah kakak iparnya tersebut. Mau kemana, Bu? Tanya Naya kepo. Bukan urusan kamu. Cuci baju saja. Sinis Bu Indah kemudian berlalu. Naya hanya melihat tajam kepergian mertuanya itu. Akan ada saatnya kalian menangis darah. Gumamnya pelan. Cik, mau cari emas muda. Segram saja. Ujar Bu Indah. Benar saja Bu Indah membelikan emas muda dan cuma 1 gram untuk mas kawin Adi nanti. Tumbenan Bu beli yang emas muda. Biasanya juga setengah tua atau yang tua. Sahut Sisi pemilik toko emas langganannya. Iya. Buat hadiah soalnya. Kalau yang tua kan kemahalan. Sahut Bu Indah berbohong. Ini silahkan dipilih Bu. Mau yang mana modelnya? Ujar Sisi. Yang polos aja Cik. Oh ya sekalian sama kotaknya ya. Jeti ini totalnya 460.000 Bu, kata Sisi setelah mengemas dan mentotal belanjaan Bu Indah. Mahal amat Cik. Kan mas muda. Protes Bu Indah. Mas muda kan emas juga Bu. Segramnya 440.000. Yang 20.000 kotak cincinnya. Sahut Sisi. Kan udah langganan. Gratisinlah itu kotaknya. Bu Indah pun menawar. Gak bisa Bu. Ini ambil untungnya juga kecil. Ujar Sisi gak bisa ditawar. Emang jualan baju apa pakai tawar-menawar? Ya udah deh.
Wajah Bu Indah sedikit masam. Karena sudah berlangganan tetap tak dapat diskon. Terima kasih Bu, ujar Sisi. Iya. Bu Indah pun pergi, terus beralih membeli perintilan alat sholat dan lain-lain.